Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain dan hal tersebut turut mengundang perhatian dari media Irak juga. Berikut komentar dari media Irak dan fans Irak untuk Timnas Indonesia. Hingga saat ini PSSI telah berhasil meyakinkan 19 pemain dari Eropa untuk membela tim nasional senior Indonesia. Selain itu, ada persiapan besar yang sedang dilakukan untuk tim nasional kelompok umur di Indonesia, termasuk tim U20, tim Olimpiade. Pelatih asal Belanda Patrick Kluivert ingin membawa tim nasional lolos ke Piala Dunia. Saat ini mereka berada di peringkat ketiga, hanya terpaut 1 poin dari Australia. Federasi, media, dan para pendukung semuanya bersatu mendukung tim nasional agar bisa lolos. Semoga mereka sukses karena mereka bekerja dengan baik dan pantas mendapatkan kesempatan itu. Timnas Indonesia menyatakan tantangan. Media Indonesia memprediksi daftar pemain yang akan menghadapi Australia dan Bahrain. Yang menarik, lihat di mana para pemain tim ini berkarir. Jumlah pemain profesional di luar negeri sangat banyak. CIJ Serie A Italia, Messilgers Eredivisie Belanda, Rizky Ridho Liga 1 Indonesia, Justin Hubner Liga Inggris, Jordi Amat Liga Malaysia, Kevin Dix Liga Denmark, Calvin Perdong Liga Belanda, Sandy Walsh Liga Jepang, Sain Patinama Liga Belgia, Asnawi Mangkualam Liga Thailand, Nathan Zoaon Liga Inggris, Tom Haye Liga Belanda, Joy Pelupesi Liga Belgia, Ivar Jenner Liga Belanda, Ricky Kambuaya Liga Indonesia, Yakub Sayuri Liga Indonesia, Marcelino Ferdinand Liga Inggris, Rafael Struijk Liga Inggris, Ragnar Oratmangun Liga Belgia, Ole Romeni Liga Inggris. Semua tim nasional bekerja keras untuk mencapai Piala Dunia. Timnas Indonesia umumkan daftar pemain 17 pemain profesional. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya kekuatan yang tidak bisa diremehkan di Asia. Mereka dikenal dengan semangat juang tinggi, organisasi taktis yang solid, serta pemain berbakat dengan keterampilan individu dan fisik yang luar biasa. Dengan peluang lebih dari 80%, Indonesia berpotensi besar lolos ke Piala Dunia. Dari Belanda ke Indonesia, Tom Haye, Sandy Walsh, keduanya pernah membela timnas Belanda di kelompok usia muda, tetapi kini mereka bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Catatan penting, PSSI menunjuk pelatih asal Belanda dengan tujuan meyakinkan para pemain berbakat keturunan Belanda Indonesia yang banyak berkarir di Eropa untuk membela Garuda. Perencanaan yang matang dan kerja keras akan membawa Indonesia menuju masa depan gemilang. Berdasarkan statistik terbaru, Timnas Indonesia unggul atas tim nasional kami dalam nilai pasar. Nilai pasar Timnas Irak 10,80 juta euro, nilai pasar Timnas Indonesia 30,95 juta euro, 2 kali lipat nilai Timnas Irak. Banyaknya pemain profesional di Timnas Indonesia berkontribusi besar terhadap kenaikan nilai pasar tim, ditambah dengan para pemain baru yang memiliki nilai pasar sangat tinggi. Daftar 10 kiper termahal di Asia. Pertama, Jion Suzuki Jepang 9 juta euro. Kedua, Emil Audero Indonesia 5 juta euro. Leo Kokubo Jepang 2,50 juta euro. Matteo Rian Australia 2,50 juta euro. Yohei Takaoka Jepang 2 juta euro. Martin Pais Indonesia 1,18 juta euro. Keisuke Osako Jepang 1,70 juta euro. Abu Dohir Nematov Uzbekistan 1,50 juta euro. Joe Gausi Australia 1,50 juta euro. Rustam Yatimov Tajikistan 1,50 juta euro. FIFA memuji timnas Indonesia. FIFA melalui akun resminya menulis seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola hebat. Lihat bagaimana kehadiran pemain profesional menarik perhatian dunia. Mereka memiliki popularitas luas sehingga meningkatkan eksposur timnas Indonesia di media internasional. Perencanaan yang tepat membawa hasil besar. Dua tim Asia yang paling menarik perhatian dunia, Irak dan Indonesia. Dalam perjalanan mereka mencari pencapaian sepak bola, timnas Irak dan Indonesia mengambil langkah berani menuju perkembangan dengan memanggil para pemain profesional terbaik. Langkah ini membawa harapan dan ambisi jutaan penggemar. Dari lapangan Eropa hingga tanah Asia, para pemain profesional ini kembali membela negara mereka, membawa pengalaman luas dan keterampilan tinggi. Apakah pemanggilan ini akan menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Irak dan Indonesia? Mampukah kedua tim ini mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya? Jawabannya akan terungkap dalam waktu dekat, dari jantung Mesopotamia hingga Kepulauan Nusantara. Media Indonesia dan Irak sepakat, pemain profesional wajib dipanggil. Media di Indonesia dan Irak memiliki pandangan yang sama.
yakni pentingnya kehadiran pemain profesional untuk meraih hasil positif dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Para pemain profesional memiliki level teknis dan fisik yang lebih tinggi karena bermain di liga-liga top dunia. Pengalaman mereka menghadapi pemain internasional juga membantu meningkatkan kualitas tim nasional. Tahukah kamu, timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi dan pertandingan mereka melawan Australia diprediksi menjadi laga terbaik di putaran sebelum terakhir. Seperti inilah komentar fans Irak. Semoga Allah memberikan keberhasilan bagi tim nasional kami dan tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia insya Allah. Mereka akan bersama kalian di Piala Dunia insya Allah. Menurut saya, Indonesia akan lolos melalui playoff dan juga tampil kuat di Piala Asia. Mereka akan menjadi tim yang sulit dikalahkan di benua ini karena sepenuhnya mengadopsi filosofi sepak bola Belanda yang menekankan permainan kolektif dan kecepatan dalam mengalirkan bola. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi kekuatan utama di Asia. Demi Allah, saya berharap kita lolos bersama mereka. Timnas Indonesia memang tim yang patut dihormati. Masalah mereka adalah bahwa semua talenta mereka berada di lini belakang, terutama di posisi bek sayap. Baik pemain inti maupun cadangan memiliki level tinggi. Tetapi dalam aspek ofensif, mereka tidak memiliki banyak talenta seperti di lini belakang. Demi Allah yang Maha Agung, mereka benar-benar bekerja untuk masa depan mereka. Semoga Allah memberi mereka keberhasilan karena mereka sangat mencintai Irak dan selalu memuji kami. Meskipun tim yang paling menjadi momok bagi mereka adalah kita, tapi semoga mereka berhasil dan lolos ke Piala Dunia. Demi Allah, tim mereka menjadi kuat karena para pemain profesional, bahkan mereka berhasil mengalahkan Arab Saudi. Semoga sukses untuk Indonesia, insya Allah. Dulu kita menertawakan mereka saat kalah dengan 5 gol, tapi sekarang mereka lebih baik dari kita. Kamu malah menertawakan dirimu sendiri. Mereka sudah menjadi tim yang kuat sekarang. Tapi jangan berlebihan. Timnas Irak hanya bermain 1 pertandingan di Piala Asia. Bukan berarti levelnya menurun hanya karena 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Selain itu, jangan menilai Irak hanya dari Piala Teluk. Karena saat itu mereka tidak menurunkan skuad utama. Lihat performa di kualifikasi. Irak imbang 2 kali, kalah sekali, dan menang 3 kali. Yang penting adalah poin. Dan Irak saat ini berada di posisi kedua grupnya. Mereka memang pantas lolos, tim yang kuat, supporter yang baik, dan memiliki etika tinggi, berbeda dengan beberapa supporter tim Arab lainnya yang kadang bersikap seolah belum pernah melihat kesuksesan. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi salah satu tim terkuat di Asia. Semoga Allah memberikan mereka kesuksesan. Tim yang pantas mendapatkan segala rasa hormat, gigih, penuh ambisi, dan selalu melihat ke depan. Indonesia adalah cikal bakal tim Asia yang kuat di masa depan.